kalaupun kita sudah turun unjuk rasa, ya saya mohon kepada perusahaan untuk jangan terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini berada di depan kantor CV Rahmat Arupala. Inilah para karyawan dari CV Rahmat yang sudah 9 hari berdemo di depan kantor ini. Dan mereka menuntut hak untuk dibayarkan pesangon mereka ketika keputusannya adalah PHK, seperti itu. Baik, dan ini adalah Bapak Muhammad Sanusi yang sudah bersama saya juga. Beliau dari Serikat Buruh Kota Makassar yang ternyata sudah ada komunikasi yang sudah terjalin dengan pihak dari CV Rahmat sendiri. Baik, kita akan ngobrol bersama Pak Sanusi. Pak Sanusi, seperti apa komunikasi dan hasil-hasil negosiasi yang dilakukan oleh para serikat buruh ini untuk manajemen CV Rahmat sendiri? Ya, jadi pada dasarnya KSPSI itu bukan serikat buruh kecil. Oke. Jadi seharusnya setiap pengusaha tolong ingat itu bahwa SPSI bukan serikat buruh kecil. Dia adalah induk serikat pekerja seluruh Indonesia. Nah, kalaupun kita sudah turun unjuk rasa, ya saya mohon kepada perusahaan untuk jangan terlalu lama karena pasti debitnya juga akan besar, debit pengeluaran perusahaan. Nah, kalau kita dari serikat buruh maupun pekerja, kita banyak cara untuk mendapat dana penggalangan. Ya, pada dasarnya begitu. Nah, 9 hari para karyawan ini menduduki kantor CV Rahmat. Seperti apa komunikasi yang sudah terjalin dengan pihak manajemen CV Rahmat sendiri, Pak? Ya, jadi yang setahu saya dari Jenderal Lapangan itu negosiasi ini sudah dijalankan selama 4 kali. 4 kali? Iya, 4 kali. Jadi di kelima kalinya baru ada deal. Iya, seperti itu barangkali. Nah, deal yang sudah terjadi kemarin sore? Iya, kemarin sore. Seperti apa deal-dealnya, Pak? Nah, deal-dealnya itu ya perusahaan dari awal dia angkat dari 150 jadi 200, dari 200 langsung 3,5. Ya, seperti itu. Baik. Nah, kalau masalah-masalah perusahaan pastikan tidak ada order untuk pemasangan tenda, Pak. Iya. Apakah serikat buruh juga cukup mengerti itu? Iya, kami dari serikat buruh pada khususnya mengerti. Namun terlepas dari itu, kita harus mengerti bahwa ada aset usaha lain. Ada usaha lain. Ya. Nah, kenapa apa saja, Pak, yang Anda ketahui untuk usaha yang lain dari CV Rahmat ini? Ya, jadi yang saya tahu itu ada R8 Mar itu ada 4. 4 ya? Swalayan itu ya? 3 ya? Tiga, ya 3, sorry. Jadi ada 3 R8 Mar itu. Nah, kalau dikatakan CV Rahmat kurang mempunyai dana, saya rasa tidak wajar. Karena kenapa? Ada 3 aset yang perputarannya tiap hari mendapatkan uang. Baik. Ya. Jadi para pekerja ini tidak percaya kalau CV Rahmat tidak punya duit begitu untuk menggaji mereka. Baik. Nah, sekarang kenapa kawan-kawan pekerja ini masih kumpul? Karena ya kita dijanji ini hari untuk penyerahan ke tiap-tiap orang. Ya, ke tiap-tiap orang. Santunan, betul. Ya. Jam berapa, Pak, janjiannya hari Minggu kalau ini? persoalan minggu ini kayaknya kita tidak bisa tentukan waktu. Tinggal nanti Jenderal Lapangan yang datang ke sini karena dia sering juga ke sini. Nah, nanti beliau yang memberikan kepada perorangan dengan tertib administrasi. Jadi artinya ini diwakili oleh Jenderal Lapangan untuk menerima santunan? Iya. Besarannya berapa, Pak, per orang? Kisarannya itu kita lihat dari masa kerja. Iya. Bapak sendiri masa kerjanya Pak Sanusi? Kalau saya bukan pekerja, Pak. Saya pengurus serikat buruh. Baik. Saya dari SPSI, ya. Mewakili mereka. Makanya ada selain korlan. Ya. Jadi kisaran itu kita lihat dari masa kerjanya mereka. Tidak bisa kita menghitung bahwa kita harus pakai rata. Ya. Jadi kisaran yang paling besar itu adalah 17 sekian ya. Masa kerja berapa tahun itu, Pak? 20, ada yang di atas 10 tahun. Ya, karena kan namanya bekerja walaupun dia bekerja 50 tahun kan berdasarkan undang-undang kan tetap terhitung 9 kali. Iya. Nah, Pak, ini 9 hari waktu yang cukup lama gitu. Bapak sebagai mewakili para pekerja dari CV Rahmat ini, apa kendalanya, Pak? Kendalanya begini. Sebenarnya ini persoalan cepat selesai. Di hari ke-8 itu sudah ada titik terang. Namun owner
memakai lagi istilah PP, Apa itu Pak? Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila. Nah, owner harus tahu bahwa Pemuda Pancasila ini dengan SPSI itu adalah satu atap. Oke. Nah, mereka ormas, kita serikat buruh pengurus serikat buruh. Nah, tidak mungkin lah kita mau bentrok dengan mereka. Kenapa? Ibu Disa juga kan ketuanya kita akrab sekali. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya persoalan cukup cepat, cuma selalu dihambat oleh beberapa faktor. Mungkin dengan negosiasi yang sudah deal, turun lagi, naik lagi, akhirnya ada kesepakatan kemarin sore. Tapi menurut saya ini bukan waktu lama. Ini termasuk proses yang sangat cepat. Karena kenapa? Saya pernah duduk di sekolah Mulia Bakti, itu 14 hari kerja baru rampung. Berarti saya anggap ini lebih cepat daripada sekolah. Ya, begitu barangkali. Kalau dinas tenaga kerja sendiri seperti apa bantuannya untuk mengawal aspirasi atau hak para saudara-saudara kita ini? Iya, nah begini. Jadi di Snaker itu keterlibatannya nanti pada saat 6 hari kerja. 6 hari kerja. Itu pun saya mungkin sempat mengeluarkan kata-kata yang agak keras di Snaker, sehingga mungkin ditunjuklah kepala seksi untuk datang menjembatani. Oke, seperti itu. Iya, jadi seperti sudah itu. ada komunikasi dan juga cukup dikawal begitu Iya, oleh betul. dinas tenaga kerja. Iya. Yang saya perlu garis bawahi ini, saya sangat mengapresiasi kepada jajaran Polsek Rapot ini, karena telah mendukung kami untuk melaksanakan aksi unjuk rasa menuntut hak. Oke. Iya. Jadi penegasannya hari ini belum dikosongkan ini? Iya. Belum. Iya, belum. Sampai dibayarkan. Jadi tenda kami kosongkan, kami buka, kami bongkar semua secara bersih pada saat betul-betul mereka semua sudah mendapatkan haknya. Oh, seperti itu. Iya. Jadi tidak akan dikosongkan tidak akan tempat dikosongkan, ini iya. sebelum mereka semua menerima haknya dari Jenderal Lapangan. Iya. Namanya siapa Jenderal Lapangan? Pak Boy. Pak Boy. Iya. Oke. Hari ini kalau misalnya sudah selesai semua akan dikosongkan. Iya, akan dikosongkan. Oke. Cuma saya mungkin menyampaikan lagi satu hal untuk kepada owner, tolong memberikan surat rekomendasi untuk pencairan BPJS-nya mereka. Karena kalau ini tidak terrealisasi lagi, maka saya jadi sebagai Jenderal Lapangan akan turun lagi untuk Iya, mengontrol. karena BPJS ketenagakerjaan itu Iya, harus betul. dicairkan dan harus ada rekomendasi Iya, betul. dari kantor. Dari kantor, ya, betul. Oke, baik. Iya. Bapak sudah berapa lama kerjanya, Pak? Silakan. Saya mulai kerja tanggal 9 September 2008. 2008. Iya. Yang paling lama siapa di sini, Pak? Ini. Coba sini, Pak. Bapak berapa lama, Pak? 86, Pak. Ya? 86. Dekat-dekat sini, Pak. 86. Iya. Oke, 86. Jadi Bapak kalau setiap bulan terima gaji berapa, Pak? Di CV Rahmat? Itu 17 saja, Pak. 17. Oke. Baik, 17. Kalau selama ini bagaimana perlakuan dari manajemen CV Rahmat sendiri, Pak? Perlakuannya bagaimana, Pak? Baik kah atau gimana gitu? Saya rasa kurang baik. Kurang baik. Oke, baik seperti itu. Nah, saya kembali ke Pak Sanusi. Ya. Pak Sanusi, jadi penegasannya tidak akan dikosongkan tempat ini sebelum pembayaran dilakukan dan BPJS ketenagakerjaannya dicairkan. Iya. Oke, baik. Nah, kalau bicara tentang yang namanya negosiasi ini awalnya siapa, Pak, yang benar-benar mendorong ini agar saudara-saudara kita ini bisa terwakili begitu atau terbayarkan haknya, Pak? Nah, jadi begini. Jadi ada dari koordinator pekerja ini, nah itu angkat kuasa Oke. kepada pengurus serikat buruh dalam hal ini SPSI. Oke. Nah, sehingga dari struktur SPSI ini menuju beberapa orang perwakilan Oke. untuk membantu teman-teman pekerja. Nah, pada dasarnya begitu. Oke, baik. Nah, di tengah pandemi corona ini tidak takut nih bahwa Bapak demo di sini nanti terpapar corona, Pak? Nggak takut ya? Ya, artinya kan begini, Pak. Persoalan itu kan ya kita serahkan yang di atas. Oke, baik. Artinya mungkin Allah itu maha kuasa, dia bisa melihat siapa yang harus dikenakan, siapa yang tidak. Oke, Ya. baik. Terkesan kan para tenaga kerja ini tidak mengerti dengan kondisi perusahaan. Karena tidak ada order untuk pemasangan tenda, penyewaan tenda. Ya. Seperti apa untuk itu, Pak? Kan itu harus benar-benar mendengarkan juga masalah perusahaan Ya. karena tidak ada income yang masuk, Ya. Pak. Itu seperti apa? Nah, jadi begini, jadi Bapak perlu ketahui bahwasanya CV Rahmat ini bukan cuma penyewaan tenda atau dekorasi. Banyak. Ada R8 marnya. Oke. Sehingga kenapa kami datang R8 Tamalate, karena kami anggap itu yang berpotensi untuk menghasilkan perputaran uang dalam per hari. Laundry juga ada ya, laundry. Catering ada. Catering juga ada. Berarti ada. Tapi semuanya itu, Pak, apakah ada order atau kosong? Ada.
Oke, ada ya? Oke. Nah, baik Pak, kalau bicara juga tentang yang namanya saudara-saudara kita ini yang mengharapkan perhatian ataupun juga bantuan dari perusahaan ini, seperti apa Pak untuk bisa memberikan mereka pengawalan selanjutnya? Setelah ini kan pasti nggak ada pekerjaan Pak ya? Iya. Nah, seperti apa itu Pak? Jadi begini, jadi kami selaku pengurus serikat buruh, Iya. setelah mungkin ini ya kami kalau memang membutuhkan orang pasti kami cari mereka satu persatu. Seperti itu. Iya. Oke, baik. Jadi penegasannya adalah bapak-bapak yang tentunya akan kena PHK ini, Iya. semuanya harus mencari pekerjaan Iya. lain ya. Bapak sudah punya pekerjaan? Belum ada. Masih sementara mencari. Jadi selama ini bagaimana Pak untuk kehidupan Pak? Ya. Hah? Di Pegadaian Pak, banyak yang digadaikan seperti itu. Baik, yang terakhir Pak Sanusi mewakili Serikat Buruh, Ya. apa yang Bapak ingin sampaikan juga untuk semua tenaga kerja sekota Makassar? Ya, oke. Karena tidak hanya pihak CV Rahmat Ya. yang mengalami ini, Betul. pasti perusahaan lain pun mengalami Ya. masalah keuangan Ya. untuk menggaji para karyawannya. Ya. Apa yang Bapak ingin sampaikan untuk saudara-saudara kita para tenaga kerja Ya. yang ada tentunya? Oke. Jadi saya menghimbau kepada seluruh tenaga kerja yang ada di Kota Makassar khususnya untuk mengetahui bahwa ada gaji pokok yang harus dibayarkan oleh perusahaan atau pengusaha, Oke. yaitu berdasarkan UMK atau UMP. Nah, terlepas dari itu, kalau dia tidak mengerti, ya harus cari serikat buruh untuk dikasih pemahaman, Iya. sehingga mereka tidak diperlakukan semena-mena dalam hal gaji. Nah, itu saja untuk Ini sudah berapa lama Pak dibiarkan seperti ini? ini sudah 3 bulan lebih. 3 bulan lebih ya? Dan baru ada komunikasi Iya, dengan baru, Serikat iya. Buruh. Iya. Baik. Terima kasih Pak Iya. Muhammad Sanusi Oke, dari Pak, iya. Serikat Buruh yang Iya. juga merupakan koordinator lapangan. Iya. Bapak-bapak sabar Ki semua. Iya. Semoga kita bisa mendapatkan masa depan lebih baik, pekerjaan Iya, lebih amin, baik, amin, amin, ya, amin. untuk bisa tentunya Iya. tetap hidup Amin. di tengah masa pandemi corona ini Pak. Iya. Terima kasih. Iya. Demikian saya Erik Alamsyah dari depan kantor CV Rahmat bersama dengan seluruh saudara-saudara kita para pekerja dan juga Pak Muhammad Sanusi dari Serikat Buruh. Terima kasih. Demikian talk physical distancing saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.